Hai semuanya, apa kabar? Senang sekali saya Alandita Yogi Suara bisa berjumpa dengan teman-teman di dalam podcast Asik Ngobrol Firman. Dan di dalam episode ini saya ingin berbagi kabar baik tentang fondasi kehidupan. Jadi kita akan belajar tentang kasih Tuhan yang tanpa syarat, bagaimana cara Tuhan memandang kita, bagaimana keadaan kita setelah kita lahir baru. Kita akan belajar tentang identitas kita, dan kita juga harus memahami tatanan rohani yang Tuhan sudah sediakan atau mungkin Tuhan sudah tetapkan di dalam kehidupan kita, sehingga kita bisa menggunakan otoritas yang Tuhan telah taruhkan di dalam diri kita. Tapi sebelum saya menyampaikan kabar baik, saya ingin mengajak teman-teman untuk menghampiri tata kasih karunia. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat kasih-Mu yang tanpa syarat. Bapa, terima kasih buat apa yang Tuhan Yesus kerjakan bagi kami di kayu salib. Di dalam Kristus kami ditebus, kami dikasihi, dan kami menjadi ciptaan yang baru. Bapa, kami minta kepadamu supaya Engkau memberikan kepada kami roh hikmat dan wahyu untuk kami bisa mengenal Engkau dengan benar. Dan jadikan mata hati kami terang agar kami bisa mengerti pengharapan apakah yang terkandung di dalam panggilan-Mu. Betapa kaya bagian yang telah Engkau tentukan bagi kami orang kudus-Mu. Roh Kudus, Engkau adalah roh kebenaran, pimpin kami ke dalam suruh kebenaran. Ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Amin, amin, dan amin. Saat ini saya akan berbagi tentang kasih Allah yang besar bagi kita. Saya akan bacakan firman Tuhan dari kitab Yeremia pasal yang ke-31, ayat yang ketiga, dikatakan seperti ini. Dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Dan dilanjutkan di dalam Yeremia pasal yang ke-33 ayat yang ketiga dikatakan, berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Yeremia mendapatkan sebuah pewahyuan dari Roh Kudus untuk mencatatkan kebenaran ini, bahwa kasih Tuhan terhadap kita sangatlah besar, dan Tuhan ingin menyampaikan isi hatinya di dalam diri kita. Tuhan ingin menyampaikan kehendaknya bagi kita. Seringkali banyak orang Kristen, banyak orang percaya yang tidak memahami akan kebenaran ini, sehingga mereka terlarut di dalam emosi, sehingga mereka juga tidak bisa menggunakan otoritas mereka, dan maka mereka tinggal di dalam kekhawatiran. Efek dari kurangnya pengetahuan akan kasih Allah yang tanpa syarat ini akan membuat kita merasa kayak minder, merasa kurang, merasa tidak berguna, merasa tidak punya panggilan, merasa tidak berharga. Inilah efek-efek dari kurangnya pemahaman tentang betapa besarnya kasih Tuhan bagi kita. Ingat ya teman-teman, kasih Tuhan bagi kita tidak didasarkan oleh perbuatan-perbuatan kita. Tuhan mengasihi kita dengan kasih yang tanpa syarat. Kita tidak harus mengerjakan sesuatu untuk kita bisa menerima kasih Tuhan. Justru bagian kita sekarang adalah menerima kasihnya dengan iman kita. Nah, saya percaya kalau kita sudah menerima kasih Tuhan yang tanpa syarat, hal ini yang akan mengubah kehidupan kita. Hal ini yang akan mengubah cara kita berpikir, sehingga saat kita gagal pun kita tidak lari menjauh daripada Tuhan. Justru kita akan mendekat atau mungkin berlari kepada tahta kasih karunia. Di dalam karya penebusan Kristus, Tuhan sudah mengampuni segala dosa kita. Dia lupakan segala pelanggaran kita. Dan bahkan Tuhan tidak mengingat-ingat dosa kita lagi. Jadi yang suka untuk mengingatkan kesalahan kita atau mungkin pelanggaran kita bukanlah Tuhan, melainkan pekerjaan iblis. Tapi Pastor, apakah ketika saya sudah diampuni, saya sudah diterima, apakah saya bisa hidup seenaknya saja? Saya percaya bukan seperti itu. Orang yang menyadari akan kasih Tuhan, maka hidupnya akan berubah. Maka dia bisa hidup lebih kudus, maka dia bisa untuk menolong orang lain. Dia suka untuk menabur, dia suka untuk berbuat baik kepada orang lain, dan bahkan untuk pelayanan dia tidak akan pernah hitung-hitungan. Mengapa? Karena dia sadar bahwa Tuhan sangat mengasihi dirinya. Ada sebuah kisah di Alkitab yang sangat menarik ya, bagaimana kita sudah mengerti akan kisah ini. Suatu pagi ketika Tuhan Yesus sedang mengajar di bait Allah, orang Farisi dan ahli Taurat membawa kepada Tuhan Yesus seorang perempuan yang kedapatan basah berbuat zina. Dan kemudian mereka bertanya kepada Tuhan Yesus. Mereka berkata seperti ini, Tuhan, kami temukan wanita ini kedapatan basah sedang berbuat zina.
Dan Musa dalam hukumnya harus memerintahkan kami supaya kami melempari wanita seperti ini dengan batu sampai ia mati. Apakah pendapatmu tentang hal ini? Dan kemudian Alkitab mencatat bahwa Tuhan tidak meresponi pembicaraan dari orang Farisi. Tetapi karena mereka memaksa, akhirnya Tuhan bangkit berdiri dan berkata kepada semua orang yang hadir waktu itu. Tuhan berkata seperti ini, barang siapa di antara kalian yang tidak pernah berbuat dosa, hendaklah ia yang pertama kali melempari wanita ini dengan batu. Dan kemudian dia menuliskan sesuatu di tanah. Dan Alkitab mencatat satu persatu dari orang banyak itu pergi. Mereka sadar bahwa mereka itu nggak kudus, mereka itu nggak benar. Mereka sadar bahwa mereka adalah orang berdosa. Tinggallah Tuhan Yesus dengan perempuan yang hendak dilempari dengan batu ini. Dan Tuhan bertanya kepada wanita ini, hai perempuan, di manakah mereka? Dan dengan hati yang sedih dan sekaligus bersukacita juga karena dia tahu bahwa orang-orang yang akan melempari dia dengan batu sudah pergi, dia berkata kepada Tuhan, tidak ada Tuhan. Dan Tuhan menjawab dengan penuh kasih. Tuhan berkata seperti ini, aku pun tidak. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Saya percaya ketika wanita mendengarkan perkataan ini, hidupnya diubahkan, hatinya dibuat merdeka. Dia sadar bahwa dia sedang menerima pengampunan daripada Tuhan. Dan kemudian Tuhan berpesan, janganlah berbuat dosa lagi. Kesadaran akan pengampunan Tuhan akan memampukan kita untuk berkuasa atas dosa, bukan tinggal diam di dalam dosa. Jadi, kalau teman-teman sedang terikat dengan kebiasaan buruk, saran saya, izinkanlah kasih Tuhan yang tanpa syarat itu membungkus teman-teman, memperbaharui kehidupan teman-teman, dan kemudian membebaskan teman-teman. Kita nggak bisa merdeka dengan kekuatan kita sendiri. Kita nggak mungkin bisa berubah tanpa kasih Tuhan. Nggak mungkin teman-teman. Roma katakan seperti ini, kebaikan Tuhanlah, His goodness lead us to repentance. Kebaikan Tuhan yang akan memimpin kita kepada pertobatan, bukan penghukuman Tuhan. Dan lagi pula Tuhan tidak pernah menghukum kita. Tuhan tidak sedang marah sama kita. Dan Tuhan tidak sedang mendidik kita dengan sakit penyakit, dengan kecelakaan, dengan masalah yang bertubi-tubi. Enggak, itu bukan cara Tuhan. Cara terbaik Tuhan mendidik kita adalah lewat firman-Nya. Jadi bagian kita adalah sadar akan kasih Tuhan dan izinkan firman Tuhan itu tertanam di dalam hati kita. Maka benih firman itulah yang akan merubah kehidupan kita dari dalam keluar. Sama seperti Zakheus, dia ada seorang kepala pemungut cukai, tetapi saat dia berjumpa dengan kasih Tuhan, hidupnya diubahkan. Dia berkata kepada orang banyak, Tuhan, setengah dari hartaku akan kuberikan kepada orang miskin, dan jika ada yang kurugikan, aku akan menggantinya 4 kali lipat. Fokus Zakheus bukan lagi kepada harta, bukan lagi kepada uang, tetapi ketika dia mengalami kasih Tuhan, fokusnya diubahkan dan dia berkata, Tuhan, setengah dari harta aku akan kuberikan. Bukankah hal ini luar biasa, teman-teman? Saya percaya bahwa Zakheus bisa mengatakan hal ini karena dia mengalami kasih Tuhan yang tanpa syarat. Apakah yang sedang mengikat kita saat ini? Apakah yang sedang kita gumul saat ini? Apakah ada ketakutan yang mendakwa kita siang dan malam? Saran saya, izinkan firman-firman tentang kasih Tuhan itu merubah cara kita berpikir. Dan saya percaya ketika kita menyadari bahwa Tuhan sangat mengasihi kita, maka itu akan menjadi kekuatan yang besar untuk kita bisa mengalami perubahan dan kita bisa bersaksi bahwa Tuhan yang kita sembah ada Tuhan yang hidup. Dia bukan Tuhan yang jahat, tetapi dia ada Tuhan yang suka untuk menolong kehidupan kita. Saya berdoa renungan ini, podcast ini bisa membantu kita untuk bisa mengenal kasih Tuhan yang tanpa syarat. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih buat firman-Mu, terima kasih buat apa yang sudah Engkau kerjakan bagi kami di kayu salib. Engkau tidak mengingat dosa-dosa kami lagi. Tuhan, sadarkan kami, bantu kami Roh Kudus untuk mengingat akan kasih-Mu yang besar, akan kasih-Mu yang tanpa syarat, sehingga kami bisa berkuasa atas kelemahan kami, atas kegagalan kami Tuhan. Terima kasih, kami enggak mau mengizinkan tuduhan atau mungkin intimidasi itu berkuasa atas pikiran kami. Kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami percaya saat ini kami dimerdekakan dengan kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih buat anugerah-Mu. Kami percaya bahwa kami diberkati di area roh, jiwa, dan tubuh kami.
bagimu segala hormat dan pujian di dalam nama Tuhan Yesus. Saya berdoa podcast ini bisa membantu teman-teman untuk mengenal kasih Tuhan yang tanpa syarat. Sampai jumpa di dalam podcast yang berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.